Salam, perkenalkan nama saya Ginajar Hambali. Saya guru SMA Negeri 7 Pandeglang. Di sini saya akan berbagi praktik baik proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan Google Site. Proses pembelajaran dengan Google Site ini saya praktekkan untuk memecahkan permasalahan di mana peserta didik kurang fokus dalam belajar. Ketika proses pembelajaran di kelas, saya sering menemukan peserta didik yang kurang konsentrasi belajar, malah ada yang tertidur. Bagaimana upaya saya mengatasi permasalahan pembelajaran di kelas? Saya mencoba mendiskusikannya dengan guru-guru di sekolah, dan saya juga bertanya kepada anak-anak bagaimana proses pembelajaran yang menyenangkan menurut mereka. Bagaimana implementasi Google Site dalam pembelajaran? Saya membuat modul pembelajaran di mana kali ini untuk materi badan usaha dalam perekonomian. Kemudian mendesain rancangan pembelajaran. Nah, bisa kita lihat ada pengantar, ada juga tujuan. Nah, tujuan bisa kita lihat. Ada stimulus, setelah stimulus, ada stimulus, ada materi, ada game. Selanjutnya ada pendalaman, ini pendalaman, ada juga untuk refleksi. Nah, ini rancangan Google Site-nya. Nah, kalau misalnya dilihat dari handphone anak oleh peserta didik, materi ini nanti bisa dipelajari terlebih dahulu. Siap semuanya? Siap. Sebelum belajar marilah kita berdoa dalam diri. Berdoa mulai. Setelah kelas disiapkan, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Ini diberikan ke peserta didik, dijelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran sehingga mereka menjadi tahu apa maksud dan tujuan mereka mempelajari badan usaha. Selanjutnya, peserta didik juga diminta untuk membaca rencana pembelajaran atau kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, kemudian kita masuk ke stimulus. Nah, ini saya memberikan terlebih dahulu moto hidup saya kepada peserta didik. Nah, setelah itu menampilkan video untuk memperkuat semangat mereka dalam belajar. Nah, berdasarkan video yang kita tonton, semoga kita semakin bersemangat untuk belajar. Nah, siapa yang mau mengomentari secara langsung video tersebut? Silakan, angkat tangan. Oke. Silakan. Pendapat saya terhadap video tersebut dapat menyadarkan bahwa kita harus bersyukur atas kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita, karena masih banyak orang di luar sana yang ingin sempurna tetapi mereka tidak sempurna. Selanjutnya, Masih di stimulus, kita menampilkan gambar. Kali ini berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Nah, dengan di papan virtual dengan menyebutkan satu jawaban usaha yang ada di sekitar kalian. Kalau sudah satu, kalian boleh mencari jawaban yang lain, tapi tidak boleh sama dengan jawaban yang dilontarkan oleh teman kalian. setelah stimulus,
Maka peserta didik diajak untuk mempelajari materi badan usaha dalam perekonomian pertemuan pertama. Pertama-tama akan dijelaskan terkait dengan pengertian badan usaha dan perusahaan. Selanjutnya, jenis badan usaha berdasarkan lapangan usahanya. Mengetahui pengetahuan peserta didik terhadap materi yang telah dijelaskan, maka peserta didik diajak untuk bermain game. Game ini juga selain untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam pelajaran, juga untuk mengurangi kejenuhan mereka. Untuk lebih memperdalam materi pelajaran, peserta didik diberikan pertanyaan analisis dalam upaya memperkuat pemahaman mereka. Di bawah ini disajikan data tentang lapangan usaha di Kabupaten Pandeglang. Distribusi persentase produk domestik regional bruto Kabupaten Pandeglang atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2018 sampai 2022. Nah, berdasarkan data yang ditampilkan dalam pendalaman, peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan dengan mengisi lembar jawaban dengan menggunakan Google Dokumen. Nah, maksudnya supaya ada kolaborasi, ini menekankan kerjasama antar peserta didik. Pada bagian akhir, peserta didik diajak untuk melakukan refleksi pembelajaran. Mereka akan mengisi Google Forms. Berdasarkan refleksi pembelajaran, mereka merasa senang mengikuti pembelajaran dan menurut mereka penggunaan bahan dalam pembelajaran juga menarik.